Cita Teknika karya Uncita. Bisa hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walhamdulillahirabbil alamin. Dengan membacakan Ummul Quran tersebut, mudah-mudahan segala aktivitas kita yang utamanya adalah pembelajaran yang diberikan oleh narasumber kita kali ini, yakni Ananda tercinta Ummu Mawaddah. Semoga kita mendapatkan ilmu yang barokah dan amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tentunya pemaparan yang akan nanti selanjutnya diberikan penegasan mungkin dari Bapak kurikulum kita, semoga tentu menambah memperkaya hasanah pengetahuan kita dan menjadikan diri kita lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita lah di antara penerima syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk mengefisiensikan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini semuanya? Luar biasa. Allahu Akbar. Sip, mantap. Oke. Sebelumnya, apa sih inspiratif itu? Iya, inspiratif. Apa sih inspiratif? Ya, apa? Apa sih inspiratif? Apa ya? Panutan. Inspiratif. Inspirasi, inspired. Memberikan sebuah rangsangan, dorongan, motivasi, teladan, ya benar memang. Tetapi lebih kecenderungan bagaimana menggugah hati nurani, memunculkan ide-ide, lalu dalam bentuk tindakan. Kalau menurut saya, ya seorang guru inspiratif itu adalah seorang guru itu mampu menjadi model dan mampu menumbuhkan ide-ide, ya, ide-ide kreatif atau ide-ide apapun terhadap
orang yang melihatnya tanpa beliau sendiri mengajak ataupun menyuruh. Jadi dengan sikap keseharian beliau itu menjadi sebuah inspirasi bagi orang lain tanpa dia mengajak ataupun menyuruh. Menurut saya. Oke. Guru inspiratif ya. Di sini guru inspiratif itu adalah salah satunya tadi ya, menggerakkan hati anak ya. Walaupun kita bertingkah laku seperti apapun, ketika memang kita melakukan hal yang positif, anak itu mudah tergerak hatinya. Oh iya ya, saya pengen seperti guru itu, saya pengen seperti bapak itu ya, yang memiliki sebuah kalau ibaratnya sebuah wawasan ataupun pengetahuan yang luar biasa dari pengetahuannya, perilakunya, sehingga anak tersebut terasa ataupun merangsang ya bahwa dia pengen seperti itu. Mungkin itu ya. Oke. Yang bisa mengajak siswanya menjadi lebih terinspirasi gitu. Jadi siswa terpaku pada guru tersebut, ya terpacu gitu. Jadi siswa tersebut tergerak lah gitu. Nah itulah guru inspiratif. Makanya sekarang diadakannya guru penggerak itu pentingnya seperti itu ya. Oke. Karena saya orangnya inspirasi. Saya orangnya selalu mencari inspirasi daripada secangkir kopi. Maka dari itu saya ingin penyampaian secara lebih ya. Karena materi yang mungkin saya lupa tadi bisa slide-nya di SD. Ya itu tips ya. Ada berapa? 8 ya. Ya, selaku materi yang pastinya karena ini sudah menyelami dan menguasai. Ya, tentu berbeda cara dengan beberapa guru semuanya. Ya, untuk pendekatan secara personality. Saya ingin lebih detail cara mengguru sehingga menghasilkan sebuah apresiasi dari siswa. Itu kan suatu hal yang luar biasa. Betul ya? Itu adalah apresiasi yang hasil daripada pendekatan personality. Nah, maka dari itu saya menjadi terinspirasi lagi. Saya ingin menjadi seperti itu loh. Gitu ya, inspirasi saya. Kan? Nah, jadi tips mungkin ya lebih detailnya dari materi seperti apa. Saya ingin flashback sedikit ada pengalaman untuk pendekatan personality itu. Saya kira kita semua guru punya keahlian trik khusus masing-masing. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih disampaikan atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sebenarnya kalau pertanyaan-pertanyaan tadi sudah banyak diwakili ya, emang sama pertanyaannya seperti itu, dan juga kalau guru sendiri kayaknya sudah terjawab dengan pemaparan materi gitu ya. Cuma di sini ada sedikit, bukan sedikit ya. Kalau di guru ya itu ya tadi bagaimana caranya tuh ya, kita udah ada, tinggal bagaimana mengaplikasikannya. Mungkin ya kita tuh untuk menjadi seorang guru yang inspiratif tadi harus punya skill yang seperti apa atau dengan gayanya sendiri yang seperti itu gitu kan. Tadi tergantung anak. Nah, bagaimana cara kita tuh untuk mengatasi, ya berarti kan di situ ada problem ya, problemnya entah di kita atau di anak sendiri. Tapi ketika kita udah ngerasa aku mau semangat nih ngajar di sini dengan metode yang aku punya gitu kan, dengan segala macam ini dan itu yang sudah kita persiapkan. Tetapi ada beberapa anak yang seperti itu. Apakah yang harus kita lakukan? Itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Sejak pribadi saya sendiri, apalagi saya seorang wali kelas gitu ya, memang ada gitu kan ketika informasi yang memang sebagian siswa atau siswi yang memang tidak mengikuti pelajaran guru gitu. Dan mungkin hal yang bisa kita upayakan di Jawa Bina ini kan, kita sebagai wali kelas kan gak mungkin terfokus dari 1-2 anak gitu. Apakah harus ada guru BK gitu, terkhusus gitu ya. Kan kita kan mesti kan sekarang kan kita seorang guru pun kan gak mungkin fokus 1-2 orang. Sekarang kita kan juga harus fokus kepada pembelajaran. Bagaimana kan pembelajaran kita harus benar-benar disampaikan dengan maksimal ya, secara transfer knowledge gitu ya, dari pemikiran kita kepada anak gitu.
Jadi yang saya ingin upayakan itu, jadi keinginan dari desa sendiri ada memang guru BK khusus menangani anak-anak yang bermasalah gitu. Karena kalau kita kan dititik beratkan kepada wali kelas kan juga mesti maksimal gitu. Misalkan Pak saya punya murid atau siswa yang bermasalah, tolonglah diupayakan gitu ya. Karena kan masalahnya kan bukan 1-2 orang ya, ini banyak gitu. Dan kita terkadang memang tidak maksimalnya di situ Pak sebagai wali kelas gitu. Karena kan kita juga harus tuntut tugas yang lain gitu, selain mengarahkan anak untuk memang mau mengikuti pembelajaran gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya tanggapi. Sudah diberi kesempatan untuk memberi tanggapan. Sebenarnya saya berbicara di sini termasuk sebagai guru pendatang atau guru baru ya, guru pendatang atau guru baru. Soalnya baru berjalan kurang lebih 2 tahun juga belum ya, mengajar gitu. Tapi luar biasa bertemu dengan temuan-temuan yang menurut saya itu tantangan juga gitu ya. Karena dalam keadaan saya juga yang masih belajar, masih kuliah juga, masih ngajar juga. Mungkin yang pertama mau menanggapi Pak Iyip ya tadi, terus yang kedua mau memberi sedikit tips yang Pak Acep yang tentang personality ya. Menurut saya, kalau menurut Sophie pernah sharing sama temen yang ada di UKI ya mengenai guru BK. BK itu bukan tentang siswa yang salah, bukan tentang siswa yang badung, yang nakal banget gitu. Tapi BK itu sebenarnya tempat untuk siapapun warga sekolah, semua siswa sekolah yang mau mengalirkan atau menuangkan apapun, ya itu BK jadi fasilitator sebenarnya. Nah, menurut Sophie sebenarnya untuk apa ya? Untuk keadaan sekolah kita yang seperti ini, menurut Sophie untuk BK dulu mungkin bisa di backup sama wali kelas. Jadi wali kelas bisa berperan benar-benar extraordinary gitu. Jadi benar-benar bisa sekelas ini gitu. Ya, itu teman-teman Sophie. Mungkin kita Inspiratif semua. Kontak sampai hari ini saya panas dingin. Iya, panas dingin saya nggak tahu ini ya. Panas dingin gitu aja. Jadi dari yang tadi disampaikan ya oleh rekan-rekan semua itu luar biasa. Ternyata dengan adanya FGD ini mencurahkan hati kita semua. Betul ya? Ya, jadi inilah ya fungsinya dari kita adanya FGD ini gitu kan. Nah, terkait dengan beberapa pertanyaan tadi, kalau yang Pak Acep saya rasa itu sudah terjawab ya oleh Bu Mau dan oleh Bu Sophie. Terus terkait dengan pertanyaan Pak Iyip juga tadi sudah disampaikan ya, dijawab oleh Bu Sophie terkait dengan wali kelas ya yang menjadi guru PK-nya seperti itu. Sebetulnya gini sih Pak. Jadi untuk wali kelas itu memang ada ada program untuk di sekolah kita, yaitu adanya home visit gitu ya. Tujuannya untuk apa? Pertama kita mengenali daripada profil siswa. Jadi apakah siswa tersebut tadi yang dikatakan Sophie, apakah ada tertentu, atau dia memiliki keterlainan yang lain, atau memiliki ketergantungan yang lain, atau misalkan memiliki penyakit tertentu yang sehingga bawaannya selalu marah-marah, kita kan nggak tahu. Jadi dengan adanya home visit tersebut, mungkin itu bisa dijadikan sebagai data kita, sehingga kita dapat memahami siswa. Karena pentingnya wali kelas itu adalah sebagai pengganti orang tua yang di rumahnya, dan kita di sekolah ini sebagai orang tuanya. Di sekolah itu memiliki sebuah visi dan misi ya. Kalau visi sekolah kita kan sudah jelas, dan sudah saya bahas juga ya, bahwa kita itu akan membentuk generasi milenial yang berkarakter, yang berketerampilan, berteknologi, berprestasi, dan berakhlakul karimah. Nah, bagaimana sekarang kalau kita ya di dalam proses kegiatan pembelajaran kita ini kita memiliki gaya ya, gayanya gitu kan ya. Kalau saya catat di sini tadi gaya belajar kita dengan aturan. Terkadang mungkin itu menjadi sebuah permasalahan karena ini ya. Mungkin gayanya kita itu sebagai guru produktif inginnya peralatan terpenuhi gitu ya. Tapi ternyata di sekolah aturannya berbeda. Ya, sebetulnya bukan berbeda sih ya. Kita di sekolah ini memiliki tujuan yang sama sebetulnya ya. Namun di sini memang yang masih kekurangan kita itu adalah fasilitas sarana prasarana.
Dan saya yakin sebagai guru kita itu memiliki daya imajinasi yang memang dapat melakukan terobosan-terobosan baru yang ketika misalkan sarana prasarana nggak ada, kita mungkin bisa mengalihkan kepada hal yang lain yang memang kita kembali lagi kepada tujuan di dalam proses pembelajaran itu apa sih, gitu ya. Jadi tujuannya apa di dalam proses pembelajaran gitu. Jadi tujuan dalam proses pembelajaran itu ya tadi ya, kita bisa mendidik anak, mengubah karakter anak dari yang awalnya mereka memiliki karakter yang kurang baik menjadi baik. Yang di dalam sebuah aturan itu ya memang sangat perlu kita musyawarahkan gitu ya untuk aturan di dalam proses kegiatan pembelajaran. Aduh, dengan kata milenial saja kayak udah berat banget. Milenial itu tercakup pada teknologi-teknologi yang sedang berkembang pada saat ini. Jadi teknologi atau industri yang berkembang pada saat ini yaitu 4.0. Jadi industri 4.0, di mana kita sebagai guru itu harus bisa menjadi agent of change, agent of analysis, dan agent of control. Jadi bukan hanya ya change, analisis, dan kontrol. Jadi bukan hanya memberikan materi-materi yang terpaku pada LKS atau buku paket atau sumber-sumber lainnya gitu. Jadi mengikuti zaman tren-tren pada saat ini gitu. Nah, kayak yang pertama di sini ada pendekatan personal atau engage personal emotion. Kemudian Bu Sofi cemil ya, correct me if I'm wrong. Cemil ya, cemil. Tips yang pertama itu ada pendekatan personal atau engage personal emotion. Mengajar, guru harus ekstra sabar dan pandai berinteraksi dengan generasi ini. Mungkin lebih ke generasi Z. Luangkan waktu untuk sekedar bertanya hal-hal yang menyangkut kehidupan pribadi mereka. Luangkan waktu apabila mereka ingin diskusi. Jadi jangan tutup pintu berteman dengan anak didik kita. Kita nggak tahu mereka akan jadi apa di masa depan. Perlakukan mereka sebagai orang dewasa. Anak zaman sekarang resistensinya akan semakin tinggi apabila dibentak atau diperlakukan kasar. Jadilah teman diskusi dan orang tua kedua mereka. Jadi di sini pendekatan personal itu kan kalau dulu kita antara guru dan murid kayak segan gitu ya, kayak aduh takut nih sama guru ini gitu. Gurunya nggak ngapa-ngapain, gak galak-galak juga. Cuma emang karena segan gitu menghormati guru tersebut. Nah untuk tips yang pertama ini pendekatan personal, kita sebagai pendidik atau sebagai guru itu harus mampu mendekat atau misalnya ada hubungan kepada para siswa kita atau murid-murid kita, bukan dalam artian bukan yang dekat gimana ya, tapi masih ada batas wajarnya gitu antara guru dan murid gitu. Jadi tetap banyak ya di kita baru masih pagi aja nih udah bikin patok pancoran aja gitu. Kayak ya Allah baru mulai gitu kan. Kayak beban kita udah banyak banget gitu, kayak berat banget gitu. Jadi kita sebagai guru itu harus cari cara nih gimana kelas itu waktu beberapa hari lalu sempat buka Twitter dan nemu quotes bagus ini gitu ya, berterbaran di timeline. Student not need a perfect teacher, student need a happy teacher who's gonna make them excited to come to school and grow love for learning. Jadi siswa itu nggak butuh ya, nggak butuh guru yang perfect banget, yang harus kaku, yang harus rapi, yang harus rajin dan segala macam. Tapi siswa atau murid itu membutuhkan guru yang bahagia, guru yang ceria, guru yang bisa memberikan energi positif kepada mereka, lalu yang bisa membuat mereka itu excited untuk datang ke sekolah, untuk belajar dan grow love for learning dan menumbuhkan cinta untuk belajar di sekolah gitu. Jadi itu guru inspiratif. Menurut saya pengetahuan bermanfaat dan berprestasi sampai menjadi legenda. Apabila ada kata-kata yang pernah